Salam sejahtera umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di kebaktian Minggu di GPI Manado pada hari ini tanggal 10 Januari 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah secara online di GPI Manado. Mari umat Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita mengambil satu sejenak, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini atau di hari ini, di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, kami umat Tuhan boleh berkumpul dalam suatu persekutuan ibadah GPI Manado secara online. Ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu sajalah kami boleh bersama-sama untuk rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, walaupun ibadah secara online, tetap kami bersuka cita, kami ingin terus memuji Engkau dan kami ingin terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bagi abdi-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran-Mu, biarlah Engkau urapi agar kami bersama-sama boleh memahami, boleh memaknai, dan boleh mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita datang pada kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyi satu pujian, Janji-Mu Seperti Fajar. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abinya, Ibu Injil Yosef Nasrani, mari kita menyanyikan satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Berterima kasih ya Tuhan atas cinta, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan hingga pada saat kesempatan hari ini ya Tuhan. Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memelihara dan melawat kehidupan kami. Pada saat ini kami juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat bicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu yang akan disampaikan ini kami dapat paham, kami dapat mengerti, serta dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan-Mu, buat cinta dan lawatan Tuhan. Dan pada saat ini juga hati-Mu akan menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan kiranya pakai hati-Mu ini sebatas keratmu saja di dalam men-sharingkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu, oleh karenanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat ini kita akan membaca surat 2 Tesalonika pasal yang pertama sampai yang ke-12 yang menjadi bahan renungan kita, yaitu dari 2
dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, surat Paulus pada umat Tuhan di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Tuhan kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Tuhan telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Tuhan adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar dan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Tuhan kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat kesempatan pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita lihat kisah perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, maka seringkali kita menemukan bahwa ia dan rekan-rekan pelayanannya sering kali mengalami berbagai-bagai penolakan, mengalami penghinaan, dan bahkan penganiayaan yang sering Rasul Paulus ini alami di dalam pemberitaannya, di dalam ia menyampaikan kabar sukacita pada banyak orang. Tapi penganiayaan yang ia derita, penganiayaan atau penghinaan yang ia sering alami, tidaklah membuat ia menjadi tawar hati dalam menyampaikan Injil kepada banyak orang. Bahkan di dalam penolakan-penolakan yang sering terjadi, di dalam penganiayaan yang sering terjadi, ia semakin giat dan semakin bekerja keras dalam menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang banyak. Tujuannya ialah supaya orang-orang di luar sana, orang-orang pada masa itu dapat mendengar kabar anugerah dan kabar sukacita yang telah Tuhan nyatakan atas umat manusia. Selanjutnya dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak mencari pujian atau penghargaan dari manusia, namun semata-mata untuk menjalankan amanat agung yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Sebagai bentuk respon terhadap kasih Tuhan dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, maka kita melihat bahwa Rasul Paulus ini begitu sungguh-sungguh di dalam menyampaikan Injil Tuhan. Tujuannya ialah untuk menyukakan hati Tuhan melalui pemberitaan Injil yang ia sampaikan kepada umat Tuhan di Tesalonika.
Jika kita lihat di ayat 3 di situ bahwa sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Di situ dia menjelaskan kepada umat Tuhan di Tesalonika bahwa ia di dalam menyampaikan Injil Tuhan, dalam mengabarkan Injil Tuhan, bahwa ia dengan sungguh-sungguh benar-benar tanpa ada maksud atau motivasi yang lain di dalam pengabaran Injil itu, tapi dengan hati yang tulus, dengan sikap yang ikhlas, ia menyampaikan itu dengan penuh keyakinan. Dan di situ juga kita lihat di ayat ke-6 juga Rasul Paulus kembali mengulangi bahwa ia tidak mencari pujian dari manusia di dalam pemberitaan Injil, karena ia memiliki motivasi yang baik dan benar, maka ia layak untuk menyampaikan Injil Tuhan kepada banyak orang. Ia juga tidak bermulut manis dalam memberitakan Injil atau berpura-pura dalam menyampaikan Injil, namun ia dengan sungguh-sungguh melayani dan memberitakan Injil. Karena baginya memberitakan Injil adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita lihat di ayat keempat bagian A. Dalam pemberitaan Injil ia berlaku ramah dan begitu mengasihi umat Tuhan di Tesalonika, dan kasih yang ia tunjukkan itu, kasih yang ia nyatakan itu, seperti kasih seorang ibu kepada anak-anaknya, di mana kita lihat bahwa ibu yang baik akan merawat anaknya dan mengasuh anaknya dengan teladan yang baik, begitu mengasihi anaknya. Dan selanjutnya Rasul Paulus juga mengibaratkan dirinya sebagai bapa bagi umat Tuhan di Tesalonika, yang artinya juga si Rasul Paulus ini harus memberikan teladan, harus memberikan nasihat, harus memberikan disiplin yang baik kepada umat Tuhan di Tesalonika dan memberikan perhatian kepada mereka dengan cara seperti seorang bapa mendidik anak-anaknya. Akhirnya saudara-saudara, bahwa di dalam surat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan di Tesalonika dengan sungguh-sungguh agar mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah memanggil mereka untuk datang di dalam kerajaannya dan hadir dalam kemuliaannya. Di situ kita melihat bahwa betapa luar biasanya pelayanan Paulus ketika ia didera, ketika ia dianiaya, ketika ia ditolak oleh banyak orang, tapi dengan segala kelembutan, dengan segala kesabaran yang ia peroleh. Dan tentunya karena Tuhan menguatkan Rasul Paulus, karena Roh Kudus menguatkan Rasul Paulus dalam pemberitaan ini, ia mampu melakukan ini semua. Itu semua karena Tuhan mengasihi Rasul Paulus. Apa yang perlu kita pelajari dari sikap teladan yang telah ditunjukkan Rasul Paulus pada saat ini? Yang pertama yaitu kita perlu menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita perlu menyadari panggilan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk terus dengan giat untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang, sekalipun di dalam banyak tantangan, berbagai-bagai tantangan yang harus kita hadapi, berbagai-bagai penolakan, bahkan penganiayaan, dan bahkan nyawa kita berikan untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada banyak orang. Sekali lagi tujuannya supaya mereka dapat mendengar kabar sukacita itu, supaya mereka juga dapat diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga diminta untuk sungguh-sungguh memberitakan Injil tanpa adanya motivasi yang serong dalam hati kita. Kebanyakan kita melihat bahwa para pelayan Tuhan pada saat ini ketika mereka memberitakan Injil Tuhan, ketika mereka menyampaikan Injil Tuhan, ada hal-hal yang mereka inginkan, ada hal-hal tertentu atau motivasi yang tidak benar atau yang tidak beres dalam kehidupan mereka di dalam pemberitaan Injil. Mereka hanya mau, misalnya ketika mereka mau menyampaikan Injil, mereka harus dibayar sekian. Dan hal ini sering terjadi di kalangan para hamba Tuhan saat ini, atau para pelayan Tuhan.
Kalau mereka misalnya mereka tidak dibayar, maka mereka tidak akan menyampaikan Injil. Tetapi sekali lagi, melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita di dalam menyampaikan Injil Tuhan, di dalam memberitakan Injil Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa ada motivasi yang serong di dalam hati kita. Hendaknya kita dapat memberitakan Injil Tuhan itu semua karena Tuhan telah mengasihi dahulu. Karena Tuhan telah mengasihi kita dahulu, maka kita dengan tulus dan ikhlas untuk menyampaikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita dapat belajar selanjutnya dalam memberitakan Injil Tuhan. Kita juga dituntut harus bisa memberikan teladan. Kita tuntut bisa memberikan kasih kita dan bersikap ramah terhadap orang yang akan kita injili. Dan teladan, kasih serta sikap ramah ini bukan sikap yang berpura-pura, tetapi memang sikap yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengeluarkan isi hati kita itu, sikap ramah kita itu, sikap teladan kita itu dengan sungguh-sungguh karena Tuhan telah mengasihi kita. Tanpa kita harus bersikap berpura-pura mengasihi di dalam memberitakan Injil, karena kita melihat ada hal-hal tertentu yang akan kita capai. Yang terakhir, poin yang keempat, yaitu kita harus mengikuti kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, kita mestinya dapat melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk berani mentaati apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita ditantang untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, dengan motivasi yang benar di dalam kehidupan kita, dan selalu kita mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita diminta untuk taat akan kehendak Tuhan. Kita diminta untuk mengikuti segala perintah Tuhan. Kita ditantang untuk berani mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya semakin hari kita semakin dapat meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada saat kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas cinta-Mu. Kami berterima kasih atas lawatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Pada saat ini abdi-Mu telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan yang telah disampaikan ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat berani mentaati setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berani mentaati setiap firman di dalam kehidupan kami, agar kami lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan, dan biarlah semakin hari kami dapat semakin mengikuti kehendak Tuhan, dan biarlah firman ini dapat semakin memurnikan kehidupan kami, agar semakin hari kami dapat mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu, oleh karenanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berterima kasih atas lawatan Tuhan yang sungguh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini abdi-Mu berdoa untuk umat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus melawat mereka dimanapun pada saat ini mereka berada. Biarlah Tuhan terus melawat perjalanan kehidupan mereka. Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan terus menuntun kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, agar mereka dapat menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan biarlah berkarya atas kehidupan mereka. Pada saat kesempatan ini juga berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan terus berkarya di dalamnya, hingga semakin hari semakin gereja-Mu ini dapat bertumbuh
karena Tuhan yang berkenan, karena Tuhan yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan pada saat kesempatan ini juga. Ibu berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini. Lawatan Tuhan kiranya terus terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah setiap Tuhan memberkati pemimpin, presiden, wakil presiden, dan jajaran kementerian yang dipercayakan untuk membantu presiden dalam tugas mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memampukan mereka untuk mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh, untuk mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga untuk TNI dan Polri ya Tuhan sebagai keamanan negara. Biarlah mereka juga terus dimampukan, mereka juga terus diberikan kekompakan, diberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai keamanan bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap mereka diberikan kesatuan hati untuk mereka dapat menjaga keutuhan bangsa ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan, tim medis yang terus berjibaku di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, yang dimana pasien-pasien terus bertambah. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan terus dinyatakan atas bangsa kami, agar bangsa kami cepat dipulihkan dari pandemi ini, agar bangsa kami terus mengalami kebangkitannya Tuhan, dan dapat terlepas dari pandemi ini ya Tuhan. Berkati tim kesehatan, dokter, perawat yang terus memberikan kehidupan mereka untuk melayani dengan sungguh-sungguh, agar mereka juga diberikan imunitas yang kuat, memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh terhadap pasien-pasien COVID-19 ya Tuhan, dan pasien-pasien lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan. Berkatilah mereka, mampukanlah mereka ya Tuhan. Pada saat kesempatan ini juga kami tidak lupa berdoa untuk kota Sulawesi Utara ini Tuhan, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Biarlah Tuhan terus memberkati provinsi ini. Biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam provinsi ini Tuhan. Berkati juga pemimpin, gubernur dan wakil gubernur, dan pemimpin-pemimpin lainnya juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus memampukan mereka di dalam melayani, di dalam mensejahterakan provinsi ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk korban pesawat dari Sriwijaya Air ini Tuhan, di mana mereka mengalami kecelakaan. Tuhan terus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan terus memberikan kekuatan bagi keluarga ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga Tuhan tunjukkan atas kehidupan mereka beserta pesawat ini Tuhan, untuk diberikan ketabahan di dalam menghadapi cobaan yang mungkin berat bagi mereka ya Tuhan. Tuhan memberikan sukacita yang besar daripada Tuhan atas kehidupan mereka, atas keluarga mereka, dan biarlah keluarga diberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Kiranya cinta dan pengasihan Tuhan terus Kau nyatakan atas kehidupan keluarga kami. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka, agar mereka juga dilindungi oleh Tuhan dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada Tuhan. Penyertaan dan cinta kasih Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan setiap pokok doa ini Tuhan ke dalam tangan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas setiap pokok-pokok doa ini. Biarlah Tuhan yang berkenan, Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu, dan doa ini akan kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu GPI Manado di saat ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Sang Anak yaitu Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang terus menopang, membimbing dan mengarahkan setiap kehidupan kita mulai saat ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah GPI Manado di saat ini. Kiranya di dalam ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan, yang menonton, khususnya di siaran YouTube atau melalui video YouTube. Dan tidak lupa kita berjumpa lagi nanti di kebaktian minggu depan tanggal 17 Januari 2021 di GPI Manado. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan dan selalu memakai masker apabila keluar rumah, dan kita terus berdoa, khususnya kejadian yang baru terjadi di mana pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan, dan kita terus berdoa kepada Tuhan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.